Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zulfikar Fauzi dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Andalas, nomor BP 18 11 12 229. Nah, kali ini saya akan memperlihatkan atau memaparkan video tentang cara pembuatan bioplastik atau biodegradable plastik. Tanpa berlama-lama, kita lihat videonya yuk. Penggunaan produk berbahan dasar plastik semakin banyak digunakan, yang mana dapat menyebabkan kerusakan lingkungan karena sukar terurai dan menumpuk. Hal ini mendorong orang-orang atau peneliti untuk menciptakan yang namanya biodegradable plastik atau bioplastik. Bioplastik mempunyai sifat yang mudah terurai di alam, sehingga dapat meminimalisir kerusakan lingkungan. Berikut adalah cara pembuatan bioplastik atau biodegradable plastik secara sederhana. Pertama, alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitunya sendok, itu sendok teh, kemudian ada teflon atau panci untuk pemasakan nantinya, kemudian nampan untuk mencetak atau pengeringan, selanjutnya kompor untuk memanaskan dan memasak plastik. Bahan yang digunakan adalah pertama itu maizena atau tepung maizena, kemudian agar-agar, selanjutnya cuka, kemudian minyak goreng, dan air. Langkah kerjanya yaitu pertama, untuk pembuatan plastik atau bioplastik tanpa penambahan agar. Campurkan semua bahan, pertama itunya tepung maizena sebanyak 1 sendok teh, dilanjutkan dengan penambahan air itu sebanyak 15 sampai dengan 16 sendok teh. Selanjutnya diaduk dan hingga merata, hingga seluruh maizena tercampur. Kemudian ditambahkan minyak goreng sebanyak 1 sendok teh, lalu cuka sebanyak 1 sendok teh, dan kemudian diaduk kembali sampai merata. Setelah itu, masak adonan tadi di atas kompor dengan api sedang hingga kecil. Kemudian tuangkan campuran bahan pembuat plastik ke dalam teflon. Pemasakan dilakukan dengan terus diaduk menggunakan sendok. Pemasakan dilakukan sampai bahan berubah menjadi berbentuk gel, sambil terus diaduk. Setelah terbentuk gel, pindahkan bahan yang sudah berbentuk gel tersebut ke nampan, ratakan dengan sendok, dan kemudian dikeringkan. Usahakan agar perataan tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal, cukup rata untuk hasil yang maksimal. Selanjutnya, keringkan bahan atau adonan bisa di bawah terik matahari ataupun di suhu ruangan. Kedua, itu pembuatan bioplastik dengan penambahan agar. Pertama, kita campurkan semua bahan, yaitunya tepung maizena atau maizena sebanyak 1 sendok teh, selanjutnya campurkan air atau tambahkan air sebanyak 15 sampai dengan 17 sendok teh. Kemudian, lakukan pengadukan secara merata agar tercampur dengan baik maizena dengan airnya. Selanjutnya, campurkan atau tambahkan minyak goreng sebanyak 1 sendok teh. Setelah itu, ditambahkan cuka sebanyak 1 sendok teh. Kemudian lakukan pengadukan kembali. Kemudian ditambahkan agar-agar bubuk atau powder sebanyak 1 sendok teh sebagai bentuk perlakuan tambahannya. Aduk semua bahan hingga merata dan membentuk adonan yang cukup baik. Selanjutnya, masak adonan tadi di atas kompor. Tuangkan campuran bahan pembuat plastik ke dalam teflon dan masak. Pemasakan di atas kompor dilakukan dengan api sedang hingga api kecil
pemasakan dilakukan sambil terus diaduk sampai terbentuk gel nantinya. Setelah membentuk gel, pindahkan bahan tadi ke nampan, kemudian ratakan dengan sendok dan selanjutnya dikeringkan. Proses pengeringan bahan atau adonan plastik dapat dilakukan di bawah terik sinar matahari ataupun di suhu ruangan. Setelah kering, bioplastik atau biodegradable plastik didapatkan, dan inilah bentuknya. Ukuran kecil dari biodegradable plastik disinyalir dari adonan yang terlalu tipis. Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap bioplastik. Pertama, uji ketahanan panas. Caranya, masak air sampai mendidih terlebih dahulu. Kemudian tuangkan air mendidih tadi ke dalam wadah yang berbeda untuk dilakukan pengujian untuk dua sampel yang berbeda pula. Selanjutnya, masukkan sampel ke dalam air panas dan biarkan sampel berada di dalam air panas selama lebih kurang 10 menit. Bedakan wadah sampelnya. Setelah 10 menit, angkat plastik dari wadah yang berisi air tadi dan amati sampel plastik. Selanjutnya, uji degradasi di dalam tanah. Pertama, siapkan wadah yang sudah berisi tanah, kemudian masukkan plastik dan kemudian dikubur plastik di dalam tanah tersebut selama beberapa hari. Hal tersebut juga sama dilakukan untuk plastik jenis satunya lagi. Berikut hasil dan pembahasan. Pembahasan untuk uji ketahanan panas. Perbedaan bentuk setelah direndam dengan air panas terdapat pada sampel yang berbeda pula. Hal ini disinyalir karena faktor seperti perbedaan ukuran plastik dan tambahan agar yang ditambahkan di salah satu adonan plastik. Selanjutnya, uji degradasi dalam tanah. Setelah dikubur, keluarkan plastik dari wadah berisi tanah dan kemudian amati. Beginilah bentuk dari sampel dengan tambahan agar. Dan juga ini adalah sampel tanpa tambahan agar. Terlihat sampel tanpa pertambahan agar mempunyai fisik yang lebih hancur daripada yang bukan. Berikut adalah faktor-faktornya. Selanjutnya, kesimpulannya adalah bioplastik atau biodegradable plastik adalah plastik yang dapat mengalami penguraian oleh mikroorganisme secara alami yang dapat menjadi senyawa yang lebih sederhana. Salah satu bahan yang dapat digunakan untuk pembuatan bioplastik adalah pati. Di sini menggunakan maizena, dan selanjutnya adalah kesimpulan tambahannya. Sekian dari saya, jazakumullah khair. Maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.